Oke, saya tanpa berlama-lama, saya share screen saja ya. Oke, let's see. Oke, yang jadi pembelajaran malam ini sebenarnya merupakan sebuah continuation dari pembelajaran sebelumnya yaitu mengenai AI. Hari ini kita belajar mengenai from data to intelligence. Karena dari data kita belajar sesuatu gitu ya. Di sini AI jadi lebih bisa dimengerti karena bantuan data. Perkenalkan dulu ini nama saya. eh, saya Dr. Selvi Lukman. Saya dari BINUS University Bandung. Saya mengajar Computer Science di BINUS University. Oke, kita mulai yang jadi outline pembahasan kita malam hari ini. Kita mulai dari belajar apa itu data mining, lalu knowledge discoveries. Ada knowledge yang dapat kita peroleh dari data. Lalu data klasifikasi, lalu ada eh, bah- yang keempat itu mining frequent association dan correlation. Kita juga belajar mengenai cluster analysis, outlier analysis, dan kita mining various kinds of knowledge. Dan tenang, 1 jam nggak ada matematikanya gitu. Tapi tadi Bu Loran bilang kapan-kapan dikasih matematika boleh katanya. Oke, kita mulai. Saya mulai dulu dari yang supaya nyambung dari pembahasan sebelumnya ya. Lihat dulu di figure satu ini, gambar satu ini, kita lihat ada sebuah diagram Venn ya. Di sini kita tahu terminologi AI sebelumnya itu adalah suatu bidang yang membuat mesin itu membutuhkan dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan human intelligence. Dan machine learning itu adalah subset daripada AI, di mana sistem ini belajar dari data. Data ini nanti akan menghasilkan sebuah pattern, dan mesin ini belajar melalui data. Berikutnya ada data learning, deep learning. Ini yang paling dalam, yang paling sophisticated. Deep learning itu mempergunakan multi-layer neural network untuk mempelajari knowledge dari data yang sangat besar. Nah, diagram Venn ini ternyata beririsan dengan yang dinamakan keilmuan data science. Dalam data science ini, kita punya data, kita lakukan analisis, kita interpretasi, dan data science ini adalah kalau dikatakan tuh bensinnya machine learning sana sama deep learning model. Jadi sebagai pendek kata, AI itu adalah tujuannya, machine learning adalah approach-nya, dan deep learning adalah teknik yang paling powerful. Dan data itu adalah bensinnya yang membuat semua learning ini menjadi possible. Nah, learning system ini sangat bergantung dari data yang besar, bersih, dan punya arti juga. Ya, di mana di sini data science itu plays a critical role, sangat-sangat penting untuk di masa depan, terutama nantinya. Oke, kita belajar dulu apa sih data mining. Data mining itu adalah proses di mana kita discovering pattern, kita cari pola dari data. Pola itu bisa berupa relationship, insight dari sebuah dataset pakai metode statistik dan komputasi. Jadi purpose-nya data mining ini adalah kita identifikasi tren-tren yang tersembunyi. Dari data mining kita juga bisa prediksi future behavior seperti apa. Dari situ kita bisa punya decision making yang lebih baik lagi. Lalu kita bisa deteksi anomali atau ada misalnya ada pattern-pattern yang beda dari seperti biasanya. Kita bisa observe itu semua daripada data mining. Kalau kita lihat di figure 3 ini, kita lihat ada three broad categories of data mining. Pertama, ada yang namanya descriptive analytic. Ya, dari data mining kita bisa tahu apa yang sedang terjadi dan what happened. Lalu berikutnya ada predictive analytic. Dengan data ini kita bisa tahu what will happen. Lalu dapat juga prescriptive analytic yang artinya bagaimana caranya kita membuat ini terjadi. Semua ini kita peroleh apabila kita mempelajari tentang data mining. Data mining itu tujuannya cuma satu, discovering pattern, cari pola dan insight dari data. Jadi activities yang cuma nyimpen, cuma pindahin data, collecting, atau displaying data, itu bukan data mining. For example, data collection, kita misalnya kumpulin data tuh dari sensor, misalnya dari survei, itu bukan data mining. Contoh, kita download 10.000 customer record.
tidak ada pattern, nggak ada analisis, itu bukan data mining. Itu namanya data collection. Ceritanya kita simpen data nih, simpen data di Excel, di MySQL, terus kita belajar tool-tool di MySQL supaya datanya bisa digitu-gitiin gitu ya. Atau simpen di cloud storage, itu juga bukan data mining. Itu nyimpen data, nggak dianalisa. Jadi nyimpen data itu bukan data mining karena nggak punya insight. Berikutnya ada data cleaning atau pre-processing. Apa yang dilakukan di dalam data cleaning? Data itu kalau kita dapat data mentah, itu tuh nggak bersih datanya. Di situ yang harus kita lakukan. Kita bisa remove duplikat, artinya data-data yang sama itu jadi lebih sedikit ya datanya ya. Kalau kita remove yang duplicates-nya itu, kita bisa fixing missing values, artinya eh, kalau misalnya ada data yang nol gitu ya, yang kosong gitu, kita bisa hapus itu, buang. Jadi nggak terlalu berat gitu ya. Berikutnya ada formatting data. Formatting data itu formatting data itu juga bukan data mining. Ini namanya kita preparing data, bukan pattern discovery. Misalnya kita data masukin ke statistik, kita bikin hipotesa 0, hipotesa 1, kita masukin Gaussian curve gitu ya. Kita apply basic statistical, kita calculating average, total counting, itu juga bukan data mining. Tapi penting gitu ya, descriptive statistik itu penting. Karena pertama-tama data mentah itu kita perlu tahu bentuknya kayak apa gitu ya sebelum dibersihin. Nah, knowledge discovery dalam database itu melewati beberapa proses, yaitu pertama, kalau kita lihat di sini ada data, datanya diseleksi, dapat nih data yang kita mau, kita pre-processing, dapatlah data yang sudah dipreproses, kita transformasi, dapatlah data yang sudah ditransformasi, baru sini data mining. Data mining kita ketahuan nih polanya kayak apa. Ketahuan polanya, kita bisa interpretasi, kita bisa evaluasi, dari situ dapatlah kita pengetahuan. Oke, kita pipeline-nya kita belajar sama-sama malam ini. Pertama-tama, ceritanya kita lakukan dulu data seleksi. Ada target data nih. Ya, kalau kita cari data, datanya bisa berupa table, kolom, atau ada interval waktu. Nanti kita bisa dapat data yang lebih fokus, seperti yang kita butuhkan. Lalu data kita pre-proses. Apa yang dilakukan? Datanya di cleaning. Tadi cleaning itu ngapain? Yang sama-sama datanya ada similar value, kita buang. Lalu yang apa? Yang banyak nolnya, itu kita buang juga gitu ya. Fixing formatnya atau kita lakukan denoising gitu ya, itu kita dapatnya nanti data yang bisa dipakai. Rekornya pasti konsisten. Nanti pasti injek sama AI itu pasti bagus hasilnya. Berikutnya ada data transformation. Nah, data ini kita bisa aggregate, kita normalisasi pakai Gaussian curve misalnya. Kita encoding kategorinya, kita dapat nanti model ready feature matrix. Artinya apa? Data ini siap untuk disuntikin AI-nya yang sesuai dengan data ini. Nah, dalam data mining nanti udah cakep nih datanya ya, udah bagus ya. Nah, kita bisa masukin AI-nya. AI ini nanti kita bisa dapat struktur, kita bisa prediksi gitu ya. AI-nya bisa pakai klasifikasi, bisa pakai regresi, boleh pakai clustering, association rule, anomaly detection, atau sequence mining. Outputnya apa di sini? Nah, di sini kita udah mendapat pola. Kalau kita udah dapat pola, kita dapat aturannya, kita dapat modelnya, udah tahu AI yang dipakainya yang paling cocok apa. Nah, yang kelima, kita bisa lakukan interpretasi atau evaluasi, yaitu knowledge. Yang di sini, yang dijudge adalah matriksnya. Kalau regresi biasanya pakai RMSI, kalau confusion matrix itu klasifikasi ya, pakai kita hitung accuracy, kita hitung precision, recall, gitu ya, significant test, domain check, atau plot visualization, gitu ya. Ini kita lakukan interpretasi. Artinya apa? Dari sini mulailah kita dapat knowledge, decision, keputusan, polisi, atau kita mesti ngapain itu kita dapat knowledge-nya apa. Oke, di sini kita bahas data. Data itu ada tiga macam. Data terstruktur, semi-struktur, dan tidak kestruktur sama sekali. Kalau struktur gampang, artinya apa? Relationnya itu bisa di apply dalam tabel, row, dan kolom.
Tapi kalau semi-structured, seperti structure tapi sebenarnya enggak. Ya, seperti data Netflix itu susah, itu enggak semi-structured. Ada labelnya, misalnya lagu ini gitu ya. Lagu ini. Atau ada data sosial media, ada labelnya, tapi enggak terstruktur. Kalau unstructured itu sama sekali nggak unstructured, jadi nggak bisa di-display dalam row dan kolom. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau kita lihat ada unstructured data. Unstructured data bentuknya seperti ini ya. Jadi university has 5,600 students, John's ID is number one, he's 18 years old. Jadi seperti cerita aja gitu, toh nggak? Tapi unstructured. Kalau semi-structured ya sedikit diklasifikasi ya, sedikit diklasifikasi, tapi nggak terlalu bagus juga dilihat. Kalau structured data ini kita sering lihat nih, misalnya ID number one, John, he's 18, degree-nya Bachelor of Science. Ini structured data contohnya. Nah, dari sini kita lihat data classification. Karena apa? Setiap data set itu nanti punya tipe aplikasi yang beda, require different data analysis method. Dan dinamakan sequence data. Sequence data itu biasanya saat apa? Data measurement, data pengukuran. Ya, karena kalau namanya pengukuran pasti kita punya time interval. Artinya kita ngukur misalnya dari jam 8 sampai jam 12 malam, berarti di situ ada time series analysis method cocoknya. Lalu ada time series yang bentuk lain. Di sini bentuknya adalah numerical values dengan equal time interval. Contohnya nih pada gambar-gambar di sini, misalkan kita ukur temperatur ini aja dari panah ini, kita ukur ini aja. Over time, kalau kita petakan ini dalam Cartesian, kita dapat time versus temperatur. Bentuknya seperti ini. Terus kalau misalnya kita mau sequence a ring with ordered across the cross section of the tree tongue, ini misalnya untuk the ring ya, the ring telepon, dan berapa ring width-nya, ini bentuknya seperti kalau nebang pohon tuh makin lama makin besar itu lingkaran pohon itu kan ini sebenarnya menentukan umur pohon ya. Nah kalau dipetakan dia seperti ini. Juga ada jenis data frekuensi spektrum. Dari satelit biasanya kita lihat dengan frekuensi segini, X dalam dx, nanti kita dapat magnitude-nya berapa. Ya, ini namanya time series data. Nah, berikutnya kita kenal namanya data classification yang bentuknya spatial temporal atau spatial temporal data. Data ini adalah data yang describe location dan position dalam space dan berubah changes over time. For example like this. Ini data spasial tuh kayak gini. Di sini kita bisa petakan. Di Fortune Green ini kebanyakan kejahatan terjadi adalah theft from motor vehicle. Di Kilburn, ini juga sama-sama. Daerah sini tuh kalau kita lihat, ini ada angkanya, values-nya, sama. Yang dihitung adalah p-value 0,002. Di sini kebanyakan theft of motor vehicle. Tapi kalau di daerah sini, Gospel Oak, kebanyakan kriminal yang terjadi burglary. Kalau Camden Town, kalau kita lihat di sini, violence against person. Other theft, itu dihitung juga p-value-nya 0,001. Robbery seperti ini, dipetain dalam sebuah spasial data. Oke, ini yang paling sering, paling umum lah ya, graph dan network data. Ini kepake banget di social network, computer communication, terus networking, information network gitu ya, karena punya informasi yang beda-beda. Kalau kita lihat data berupa graph, ini ada node nih. Ini node, ini kita namakan node atau entity dalam sistem ini. Lalu di sini ada edges. Edges ini ada relationship between the nodes. Ya, bentuk data kayak gini berguna banget untuk navigating edge. Kalau kita mau understand complex relationship, ini penting banget. Contoh, for example, misalkan kita dari ini node airport ya, ini airport, ini juga airport. Dari LEX ke SDG ini misalnya pakai flight 1, 2, 3. Di sini ada information, flight number, distance-nya berapa, delay-nya berapa. Kalau flight ini balik ke sini berapa. Kita bisa cari juga kalau ke airport lain kira-kira dengan bobot masing-masing, delay dan distance, kita bisa tahu kita nyampe ke tujuan dengan yang paling cepat yang mana gitu ya. Ini penting banget graph dan network data. Dan ini sering dipakai itu biasanya di apa kalau manufacturing PCB, pelubangan PCB, bikin PCB itu pakai graph. Atau ngatur lampu lalu lintas. Kalau di sini mati, di sana harus nyala gitu ya. Itu pakai graph dan network data.
Kita lihat lagi di sini. Jadi ada beberapa knowledge yang bisa kita mining dari data. Some of them adalah mining frequent patterns, isinya association dan correlation. Lalu ada klasifikasi dan regresi untuk predictive analysis. Ada cluster analysis dan outlier analysis. Frequent patterns ini bentuknya kayak gini nih. Ya, artinya kita cari korelasi antara dua faktor. Ya. Kalau positive correlation, artinya korelasinya kuat, bentuk datanya kayak gini. Ya, dia nempel di regression line. Tapi kalau weak positive correlation, dia rada jauh datanya tuh. Tapi positive correlation. Kalau strong negatif, bentuknya dia tuh menurun kayak begini, tapi kuat. Kalau weak negative correlation, bentuknya menurun kayak gini, regression line-nya, tapi dia weak. Kalau moderate cuman begini aja, kalau nggak ada hubungan sama sekali dia bentuknya sporadis seperti ini. For example, ini pentingnya gimana? Kalau misalnya ditanya gini, what items yang sering dibeli di Starbucks setelah Starbucks-nya buka 6 bulan gitu ya, kita lihat patterns-nya itu orang banyak pesan kopi sama sandwich gitu ya, frappuccino sama chocolate cake, espresso sama mineral water, croissant sama orange juice. Oke, kopi dan sandwich kita taruh di titik ini. Frappuccino di titik sini, espresso di sini, mineral water di sini. Nah, dari sini kalau kita petain di Cartesian seperti ini, kita bikin regression line ya. Nanti kita bisa, si Starbucks ini bisa decide, bisa ngambil keputusan. Bikin combo promonya mendingan apa? Karena yang paling laku apa ketahuan. Lalu store shelf placement-nya seperti apa? Terus kalau mau bikin seasonal recommendation-nya seperti apa? Itu kita banyak membantu dalam bentuk association dan correlation analysis. Nah, kalau klasifikasi dan regresi itu berdasarkan training example, ya. Kalau classifier, misalnya ini ada customer, contohnya sih ini gampang sih. Kalau kita lihat example-nya cuma classify email, apakah spam atau not spam, atau kita klasifikasi buah berdasarkan color, size, and texture. Nah, kalau kita mau mesti prediksi class labels yang unknown, for example, klasifikasi kayak gini nih ya, ada orang punya, ini ada customer profile. Kita masukkan algoritma klasifikasi. Nanti keluarnya cuma dua, beli komputer apa enggak gitu. Tapi kalau prediksi keluarannya cuma nomor prediksi. Misalnya ini customer profile punya penghasilan 150 rupiah. 150 rupiah dan nanti ujungnya dengan 150 ribu rupiah ini kita injek AI-nya lagi gitu ya. Dengan 150 rupiah kita pakai regresi, dapat juga keputusan. Dengan 150 ribu ini kita bisa buy computer or not buying computer. Ini klasifikasi dan prediksi. Nah, kalau cluster analisis gimana? Kalau cluster analisis biasanya nggak ada labelnya. Ya, bentuknya udah kayak sporadis aja kayak gitu ya. Nah, contohnya harus di grouping nih bagi cluster analisis ini karena misalnya kita punya group customers based on shopping behavior. Kita dengan lakukan ini kita bisa identify customer segments. Atau kita bisa grouping animal based on genetic similarity. Kita bisa belajar species relationship. Jadi dalam cluster analysis dan grouping ini kita belajar mengenai pattern yang tersembunyi ya dan lakukan natural groupings. For example, lihat ini nih. Ini ada data nih nggak punya label, sporadis aja dia. Tapi kalau kita masukin algoritma clustering, kita bisa tahu yang kuning kumpul di sini, yang merah kumpul di sini, yang hijau kumpul di sini. Jadi ada 3 cluster di sini. Nah, dalam data mining gitu ya, analisa data science harus diperhatikan dinamakan outlier dan anomaly identification. Artinya apa? Dalam data itu nanti kalau kita masukin ke ruang kartesian, ada yang nggak fitting sama general pattern. Outliersnya often rare, aneh gitu ya, nggak bisa diobservasi. Nah, kalau yang kayak gitu biasanya dipakainya juga untuk error detection, ya, fraud detection atau quality control. Contohnya nih, kalau outlier analysis itu kita bisa deteksi tentang fraudulent credit card transaction kalau misalnya ada abnormal spending patterns. Itu pakai outlier dan anomaly identification. Lalu kita bisa identify defective product in manufacturing berdasarkan
pengukuran yang nggak biasa. Ya, jadi artinya apa? Dia akan cari value-value yang behaviornya different daripada majority-nya. For example like this, nih outlier tuh kayak gini. Biasa misalnya ya, ini orang pemakaian kredit kartu kredit lah ceritanya ya. Dia biasa bayar ini nih. Dia bisa beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Suatu saat di kartu kreditnya dia beli mobil Porsche ada di sini. Wah, ini aneh nih gitu ya. Biasanya belinya murah-murah, tiba-tiba bisa beli mobil Porsche. Ini namanya outlier analysis. Di sini kita bank bisa langsung bertindak, ya. Nah, jadi penting nggak sih data mining? Oh, penting. Kita bisa extract useful patterns dan knowledge from large amounts of data. Jadi nanti kalau misalnya ini masih banyak mahasiswa yang di sini juga ikut training malam hari ini ya. Kalau mau jadi data analis, kalau kita lihat AI makin AI sekarang tuh bisa bikin codingan sih. Bagus juga dia bisa bikin codingan. Tapi AI nggak bisa gerak tanpa data. So maybe you can consider a career being a data analyst. Karena di sini yang bisa dilakukan, kalau kita lihat kita bisa predict the future trends, kita bisa predict marketing atau retail, finance atau banking. Untuk researcher kepakai juga, kita bisa determine customer group, kita bisa increase the brand loyalty atau helps decision making. Pokoknya kepake banget lah data analis ini. Dan major application areanya kalau kita lihat di sini, pertama dalam bisnis dan marketing kita bisa lakukan customer segmentation. Jadi kalau misalnya nanti kalau mau dagang, kira-kira dagang apa yang paling cocok dalam wilayah tertentu. Nah ini customer segmentation. Atau market basket analysis atau understanding items both together seperti tadi peristiwa studi kasusnya Starbucks. Atau customer churn prediction, kira-kira customer senangnya beli apa gitu ya. Kepakai juga untuk finance dan banking. Di sini bisa lakukan analisa credit scoring atau resiko, analisis resiko, fraud detection in transaction seperti tadi outlier analysis atau investment trend prediction itu seperti apa ke depannya. Lalu manufacturing dan industri juga penting banget karena dengan data mining itu kita bisa dapatkan quality control dan fault detection yang jauh bisa lebih baik, gitu ya. Lalu bisa predictive maintenance of machinery, misalnya mesin dipakai terus nggak pernah diperbaiki dengan data mesin running apa berapa lama mesin sudah kerja selama ini, kita bisa masukin dengan data-data tersebut kita inject AI-nya, kita bisa tahu kapan nih mesin mesti diperbaiki. Supply chain optimization. Nah, ini tadi pakai teori graf kepake banget supply chain optimization. Jadi di dalam teknik industri itu supply chain itu kepake banget kan. Tapi banyak sekali waktu terbuang untuk pengurusin hal-hal supply chain gini. Nah, dengan data mining ini lebih mudah digunakan. Lalu e-commerce dan internet service recommendation system seperti Netflix dan Amazon itu kepake banget karena dia tuh kan setiap kali kita scroll gitu kan dia rekam kita. Dia sepertinya tahu kita tuh sukanya apa gitu ya. Nah, ini pakai sistem rekomendasi. Personalized advertising juga bisa. Web usage mining to analyze user behavior itu seperti tadi Spotify, Netflix itu sistem rekomendasi semua. Ya. Outcome-nya apa? Data mining itu transform. Dia akan transformasi data mentah menjadi sebuah knowledge yang berharga banget untuk keputusan-keputusan dan strategi. Ya, karena nanti kalau datanya udah ready, tinggal masukin AI-nya, kita dapat semua keuntungannya. Nah, biasanya yang suka kepake banget ini build ininya invisible data mining kita bisa lihat di Google, Microsoft, LinkedIn, Meta dan lain sebagainya. Lalu tool-toolnya itu bisa SAS, ada SQL, Server Analysis Manager atau Oracle Data Mining Tools. Oke, ini sampai ke tahap akhir. Terima kasih sudah mendengarkan. Silahkan kalau ada yang hendak bertanya, I'm ready to answer your question. You can raise your hand. Ya, bagi yang ingin bertanya bisa diketikkan di kolom komentar atau yang mau bertanya langsung bisa ya. Silakan. Oke, ada pertanyaan? Hmm. Mungkin kita tunggu sebentar ya, Bu. Mungkin Oke. lagi pada Lagi lagi mencerna. iya.
Oh, ini ada pertanyaan sepertinya chat di chat room. Oh no, gimana? Ada pertanyaan? Ada mahasiswa? Silakan. Ada satu pertanyaan Bu di kolom chat. Oh, relate. Coba ya, saya lihat ya. Mohon pencerahannya apa ini? Cuman gini dah aja, mohon pencerahannya aja. Selamat malam, Bu. Saya izin bertanya jenis apa yang data oke yang digunakan untuk melatih AI. Oke, kalau misalnya mau pakai apa, kita mau bikin image processing ya. Image processing berarti kamu perlu data foto yang banyak. Banyak banget data foto. Nanti bisa pakai deep learning. Itu untuk face recognition juga foto. Foto banyak gitu ya. Kalau misalnya, for example, kamu pengen tahu kalau misalkan regresi aja yang gampang ya regresi ya. Tahun segini, pada tahun segini rumahnya itu 90 meter persegi kebelinya. Nanti pada tahun berapa kira-kira rumah itu harganya berapa? Itu bisa pakai regresi. Nah, kalau misalnya data klasifikasi kayak gini, kalau kita bisa ngedetek apakah seseorang COVID atau tidak, kita bisa pakai data apakah orang itu terdeteksi COVID atau tidak. Hasilnya kudu itu, harus itu, ya dan tidak. Jadi kita ambil sampel, gitu ya, kita ambil sampel data yang banyak, di situ kita petakan. Misalnya kita boleh pakai night bias, klasifikasi, nanti di situ bisa terlihat tuh apakah orang ini terdeteksi COVID atau tidak. Banyak data-data yang bisa dipakai. Silahkan ada lagi. Data suara bisa. Biasanya yang diambil itu kayak phones. Ya, ambil apa? Jadi kan sekarang banyak AI yang bisa nipu orang ya, face. Gitu dia bisa niru suaranya sama gitu ya. Karena dia pakai kayak jenis getaran suara itu dia bisa rekam berdasarkan getarannya suara. Di mana? Ada lagi silahkan. Yang mau bertanya silahkan ya. Kita masih punya waktu kira-kira 30 menit untuk tanya jawab. Oke. Jadi mumpung Bagai. masih ada Oke. waktunya. Oke, sip. Ini bagaimana prediksi kecerdasan buatan di masa depan? Nah, AI ini diatur sama yang namanya etika, ya. Kenapa harus ada etika? Kalau kita bicara positif dulu ya. Elon Musk tuh pernah bilang, nanti yang tadi saya katakan bahwa suatu saat AI bisa bikin coding sendiri. Jadi orang programmer kerjanya ngapain kalau coding aja udah bisa dia buat gitu ya. Kembali lagi Elon Musk bilang gini, kuasai fisika, kuasai matematika, kuasai di hulunya ilmu supaya nanti ke hilirnya dapat gitu ya. Tapi kalau bicara mengenai apakah di mana gimana apa yang terjadi di masa depan, ya harus diatur sama etika. For example like this, kalau misalnya salah satu yang jadi perdebatan itu adalah AI dipakai untuk weaponize, untuk senjata perang, ya. Sebenarnya kalau ngomong jahat kan gampang banget kita lepasin drone ribuan, isinya ada virus, kita serang negara itu gitu ya dengan drone kecil-kecil, kita spread the virus, di situ negara gak usah lama-lama, ekonominya lumpuh langsung gitu ya. Oleh karena itu AI harus ada yang ngatur. Setiap kalau lagi keluar suatu aplikasi AI baru, nah ini salah satu yang menjadi calon kerjaan di masa datang yang bagus itu adalah yang ngatur regulation, yang ngatur law untuk etika itu. For example, yang penting gini, contohnya ya. Misalkan kita bikin AI yang bisa deteksi IQ berdasarkan foto, gitu kan. Sebenarnya apa eh, possible untuk zaman sekarang. Tapi kita lihat dong positif dan negatifnya untuk di masa depan nanti. Positifnya, nanti kalau untuk bikin compiling proficiency, tinggal lihat foto. Oh ini IQ-nya segini, IQ-nya segini, gampang banget gitu untuk apa universitas dapetin mahasiswa gitu. Tinggal lihat foto, terus nanti kedetek IQ-nya berapa. Tapi ini ada drawback-nya juga. Ini memicu rasisme, ya kan? Misalnya bangsa tertentu si AI-nya bilang, oh dia mah IQ-nya moron gitu kan. Padahal belum tentu gitu kan. Itu memicu dua perdebatan itu. Oleh karena itu untuk masa depan AI harus ada etika, harus ada regulasi yang apa yang benar-benar mumpuni untuk ngatur ini semua. Karena dia
selain dia membantu kita, suatu saat dia akan overcome many human abilities. Oke, semoga jawaban tadi memuaskan. Mari kita ada lagi yang bertanya. Let's see. Oh, wait. Oke. Saya baca lagi sebentar ya di chatnya. Oke, selamat malam Bu Selvi. Izin bertanya bagaimana cara kita memastikan bahwa hasil data mining kita lakukan tidak bias. Apakah ada teknik validasi khusus untuk meyakinkan bahwa data hasil scraping ini benar-benar mempersen? Oh ya, ini pernah. Kejadiannya gini, Amazon nih. Amazon nih. Amazon bikin recruitment tool. Recruitment tool. Recruitment tool ini isinya tuh apa suatu platform yang apa di mana perusahaan ini adalah perusahaan industri yang memang dominasinya itu pria gitu ya. Tapi yang enggak sebenarnya perempuan juga bisa punya kemampuan gitu untuk bekerja di bidang dan industri tersebut. Dan ternyata yang diterima laki-laki semua. Jadi dikatakan wah ini kurang asam banget nih ini recruiting tool tuh hates woman ini kalau kayak gini gitu ya. Orang-orang feminis marah gitu ya. Ternyata si AI-nya itu mempelajari database 10 tahun sebelumnya di mana yang kerja di situ banyak kan laki-laki gitu tau nggak? Ini data bias. Itu data bias. Apalagi yang bikin dia bias itu adalah itu nggak transparan, di reject apa nggak di reject nggak ngasih tahu. Oleh karena itu, untuk supaya kita menghasilkan data mining yang tidak bias, itu perlu human intervention pada akhirnya. Ya, ini di Amazon ini pernah kejadian ini. So dikatakan AI hates woman gitu kan, apakah benci gitu sama perempuan, kenapa nggak ada perempuan yang diterima gitu ya. This is happens one. Dan ini pada akhirnya adalah perlu human di situ, perlu ada campur tangan manusia untuk kembali apa dia validasi, verifikasi apakah ini ada bias dalam data tersebut. Oke, semoga memuaskan. Di sini saya mau menjawab malam Ibu Selvi ingin bertanya dalam 20 tahun ke depan apakah AI sudah dapat take over 90% pekerjaan di dunia. Oke. This question is still hypothetical. Kenapa saya bilang hypothetical? Sekarang ini AI yang sekarang ini dinamakan weak AI. Yang kita ada dalam era weak AI. Artinya apa? Dikasih tugas itu kerjainnya itu gitu tengah ya. Tapi nanti suatu saat yang harus kita waspadai maybe in 2045 later gitu ke depannya gitu ya. Kan yang membedakan AI dan manusia itu adalah intelligence kan. Intelligence. Di mana kalau dia akan makin pintar, kalau makin banyak data yang disuntikin dia malah makin terus pintar. Tapi yang dia nggak punya adalah pekerjaan-pekerjaan yang punya empati, melibatkan emosi. Itu dia nggak bisa gantiin. Ya nggak bisa ganti. Jadi apakah suatu saat dia akan take over 90%? Nggak juga. Banyak pekerjaan yang butuh creativity. Creativity itu nggak bisa digantiin. Tapi kok itu banyak apa sih pekerjaan DKV kok banyak yang kayak gitu. Oke, for example Ghibli aja ya. Orang DKV kalau bikin apa sesuatu masterpiece yang baru, dia harus cetak duit di awal. Langsung dia harus bikin copyright, dia harus ada hak cipta. Karena nanti duplikasi gampang banget. Cetak duit di duluan. Jadi kalau pekerjaan yang membutuhkan creativity itu tidak bisa digantikan. Pekerjaan yang butuh empati itu nggak bisa gitu ya. For example kalau misalnya learning oke, learning maybe AI bisa ngajar, oke AI bisa ngajar. Tapi AI itu akan kalau boleh dikatakan kalau nanti nilai gitu keluarin nilai dia raja tega. Pokoknya segini nggak lulus. Tapi kalau namanya empati, kalau masih dosen yang ngajar gitu ya, ini mahasiswa kasihan amat gitu nilainya hancur gitu ya, ya udahlah gitu saya kasih gimana caranya kasih bonus, saya kasih PR, kasih apalah bikin dia sibuk supaya dia dapat nilai-nilai tambahan. Ini mahasiswa saya giniin semua gitu ya. Nah itu kan namanya empati itu adalah emosi. AI nggak bisa kayak gitu. Dia hanya ya nggak lulus, sistemnya bilang nggak lulus. Sama seperti tadi Amazon tadi, reject, reject, nggak dikasih tahu lagi rejectnya kapan, gimana, gitu ya. Gimana kalau nanti ada wanita melamar ke apa kompetensinya baik banget gitu ya,
Kalau masih ada human intervention, itu perempuan diterima gitu tuh yang kerja di situ karena memang bagus kualifikasinya. Ya, semoga Maverick bisa ini puas dengan jawaban saya. Oke, malam Bu izin bertanya di masa depan skill apa yang masih aman dari AI dan skill apa yang wajib banget Gen Z kuasai nantinya. Oke, pertama etika tadi bicara filosofi etika kamu bisa involve dalam sebuah bidang untuk menilai apakah eh, AI ini apa sudah ada regulationnya atau enggak. Kamu bisa bantu untuk menciptakan suatu insight. Seperti yang tadi katakan, etika AI ini harus dijaga dan orang-orang sekarang ini dijaganya pakai cyber security kan. Jadi sampai cyber security itu bagus ke depannya. Terus orang-orang yang bekerja dalam menilai apakah AI tersebut beneficial atau banyak ruginya, itu bagus di masa depan. Data analis itu kepake banget di masa depan, ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan yang tadi ya. Oke, lagi ada pertanyaan lainnya sebentar saya satu-satu. Jika AI mencapai kemampuan reasoning mendekati manusia, siapa yang bertanggung jawab atas keputusan AI ketika terjadi kesalahan? Pertama, developernya bertanggung jawab. Ada pipeline-nya itu. Bisa satu bagian itu salah satu. Pertama, creator-nya itu bertanggung jawab. Programmernya bertanggung jawab, lalu yang developernya bertanggung jawab. Oleh karena itu, supaya dia dibatasi reasoningnya, perlu orang yang bisa mengevaluasi apakah AI-nya itu punya etika atau enggak. Itu yang saya katakan bisa jadi satu job di masa depan. Oke, izin bertanya, bagaimana AI dapat membantu memprediksi perilaku konsumen yang terus berubah, terutama di pasar digital yang sangat volatile. Oke, ini yang namanya incremental learning, ya. Biasanya yang namanya incremental learning itu adalah dia si algoritmanya gitu ya. Ini ceritanya algoritmanya udah bagus gitu ya. Dikasih namanya incremental learning. Diinjek terus supaya belajar, 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 belajar. Setiap kali dia belajar dia dapat insight baru. Namanya incremental learning. Jadi meskipun apa sistemnya lagi nggak kerja, tapi dia tetap terus saja dia autonomous, dia suntikin data. Ya, jadi dalam hal ini kita bisa overcome perilaku konsumen yang terus berubah pakai metode incremental learning. Semoga Ferry puas dengan jawaban saya. Oke, berikutnya ada hmm, ini. Izin bertanya, apakah itu mesin learning dan deep learning apa itu sama dengan AI? Sebagai orang awam supaya mahir menggunakan tahapannya harus belajar dari mana dulu? Oke, mesin learning dan deep learning. Oke, mesin learning itu apa subset ya sebenarnya daripada AI. AI kan kalau mesin learning dia akan mimicking the behavior, ya, mimicking the behavior of a system. Lalu nanti dia bikin karena dia meniru, dia akan suntikin ke program jadi dia tinggal belajar sendiri aja gitu tau nggak? Kalau kalkulator bedanya nih ya sama kalkulator, kita ketik nih 1 tambah 2 sama dengan 3 itu namanya traditional programming. MATLAB juga sama, programming, traditional programming. Tapi kalau mesin learning, tanpa kamu program, itu dia akan jalan terus. Salah satu mesin learning ke manusia ini pemikir kan. Contoh nih, kalau kita lihat burung nih terbang di angkasa, dia pasti bentuknya huruf V, V kan? V kan? Oh, ini kayak bisa bikin algoritma nih, algoritma optimisasi. Namanya keluarlah algoritma pemikiran manusia particle swarm optimization berasal dari burung yang terbangnya V tadi. Lalu manusia lihat lagi alam, misalnya ya, ikan paus kalau cari mangsa dia pasti bikin circle. Ini buat teknik optimasi juga, ada matematikanya itu. Ini semua mesin learning itu mesin learning. Lalu bat optimization, kan kalau kalau lawat terbang dia kan ada ultrasoniknya ya. Di situ ada matematika yang manusia pikirkan. Pendinginan logam, ada matematika yang bisa dilakukan. Bahkan algoritma genetika teori Darwin dimatematika dapatlah algoritma-algoritma baru ya. Itu namanya mesin learning. Tapi kalau deep learning, dia cuma satu algoritmanya tapi powerful, yaitu meniru jaringan syaraf manusia. Dia akan belajar bagaimana pada saat information ditangkap oleh jaringan syaraf dan bagaimana manusia itu berpikir dan menghasilkan output. Dan ini yang powerful tuh sekarang ini, deep learning.
Ya, konfigurasinya banyak, arsitekturnya banyak. Malam Bu, izin bertanya, jika AI semakin mampu melakukan prediksi berbasis data, apakah itu mengancam konsep kebebasan manusia yang tidak dapat direduksi menjadi pola statistik? Statistik tetap perlu karena gini loh. Pertama-tama kalau kita dapat data ya, dapat data, data itu dipetakan di sebuah ruang kan, ruang Cartesian ya. Lalu data itu kita olah secara statistik, dia akan bentuknya seperti bell curve gitu tahu kan? Bell curve kita akan bisa tahu apakah data ini seimbang atau enggak seimbangnya di mana kita bisa lihat dulu secara statistik. Baru kita bisa lakukan pemrosesan data gitu ya. Jadi statistik tetap perlu. Lalu gini, semoga itu bisa menjawab pertanyaannya Olivia. Oke, berikutnya lagi ada Triindah berkata, selamat malam Bu Selvi. Izin semester 1 yang baru belajar dasar-dasar pemrograman dan pengolahan data sederhana. Bagaimana cara kami memahami keterkaitan materi dasar dengan pipeline KDD sehingga pembelajaran semester awal tetap terasa relevan dengan praktik data mining. Oke, saya kasih satu insight ya. Tri, belajar dulu regresi aja dulu yang paling sederhana, Tri. Regresi banyak sekali, dia di YouTube juga banyak sekali. Paling sederhana teknik regresi. Ya, di SMA itu ada teknik regresi, gitu ya. Itu machine learning yang paling gampang, paling sederhana. Ya, nanti dari regresi kamu bisa belajar klasifikasi yang paling sederhana sebelum masuk ke probabilistik dan lain sebagainya. Belajar aja ini fuzzy logic. Kalau orang logik kan cuma Boolean kan, ya dan tidak. Tapi kalau fuzzy logic itu banyak if-nya. If-nya. Untuk dasar pemrograman itu penting, if-nya. Nanti dari fuzzy logic itu kamu bisa tahu beberapa aplikasinya seperti ini. Salah satu aplikasi fuzzy logic yang dipakai di sehari-hari ya. Kalau zaman dulu, saya cari kasih contoh sederhana ya. Zaman dulu rice cooker itu cuma on dan off, oke? Boolean, ya dan tidak. Tapi dengan adanya fuzzy logic, rice cooker zaman sekarang kalau disetel 80 derajat jadinya soft, kalau disetel 150 derajat jadinya bisa baking, kalau disetel berapa derajat jadi bubur. Itu fuzzy logic. Jadi untuk pertama kamu bisa belajar dulu regresi dan fuzzy logic untuk klasifikasinya, ya. Oke, berikutnya ada Rel Fani. Selamat malam Ibu, izin bertanya, jika AI menjadi semakin canggih dan pintar dalam mengolah data dan bekerja secara otomatis, apakah generasi muda dapat kehilangan kemampuan dasar untuk memecahkan masalah dan berpikir kritis? Bagaimana dampak jangka panjangnya di masa depan? Oke, ini mungkin kekhawatiran karena sekarang ada ChatGPT ya, pintar-pintarnya ChatGPT ya. Ada Gemini AI, kita bisa tanya segala sesuatunya gitu ya. Nah, tapi saya sarankan supaya nggak telan bulat-bulat apa yang diajarkan sama ChatGPT. Yang diperlukan untuk masa depan adalah kemampuan kalian generasi muda menganalisis. Karena kalau kamu mampu menganalisis, kamu bisa lakukan observasi. Observasi apa? Kamu bisa tahu di masa depan ini kira-kira yang booming apa, yang akan mati itu apa gitu ya. Karena kemampuan analisa ini adalah kemampuan yang hampir sama dengan ChatGPT tapi manusia yang melakukannya. Dan seperti yang saya katakan bahwa beberapa pekerjaan-pekerjaan yang eh, banyak pekerjaan yang nggak semuanya nanti bisa digantikan sama AI. Kalau saya sih tetap sarankan untuk masa depan coba consider cyber security, coba consider jadi orang yang nanti bisa mengelola etika AI, law-nya apa, regulasinya apa, yang berarti kalau ada AI baru, kamu bisa analisa kemampuan analitik ya. Ini banyak beneficialnya atau banyak ruginya. Nanti kerjasama bikin undang-undangnya. Untuk sebelum di launching, kita bisa tahu apakah ini berbahaya atau enggak. Itu bagus untuk karir itu. Oke, silakan ada lagi. Saya ingin bertanya lagi. Oke, sebentar ya. Ada Nicholas dulu. Selamat malam Bu, izin bertanya sebagai orang awam semester satu juga. Apakah data sudah disediakan dalam bentuk file, misalnya terus atau perlu dikumpulkan secara mandiri? Oh ada, sekarang ada Kaggle, ada Zenodo, data terbuka banyak. Kecuali data finance ya, kalau data finance orang pada nutup, biasanya nggak mau terbuka.
Tapi misalnya data suhu gitu ya, banyak data di Kaggle, banyak tuh Kaggle. Sekarang bisa diakses dengan mudah gitu ya. Dengan mudah. Tapi ingat kalau misalnya satu saat kalian dikasih tugas sama dosen, harus bikin papernya, itu harus kasih tahu loh datanya ngambil dari mana, gitu ya. Harus kasih tahu linknya dapat dari mana tuh harus. Oke, saya ingin bertanya Bu Safi, kalau kita lanjut dari S1 IT, apakah linear dengan S2 Fisika? Fisika tuh MIPA kan, berarti kan? MIPA ya. MIPA itu kan ilmu alam, matematika, ilmu pengetahuan alam. Oke, saya dari background saya dulu ya. Saya S1-nya Electrical Engineering, elektro, harus kuat lagi. S2-nya saya ambilnya teknik fisika, bukan fisika. Ya, teknik fisika adalah aplikasi hukum-hukum fisika. Jadi kami itu banyak S3 saya juga teknik fisika. Yang berarti gini, kita banyak sekali laboratoriumnya. Ada yang ngambil laboratorium energi terbarukan gitu ya. Jadi aplikasi dari hukum-hukum fisika ke energi terbarukan. Di situ kita belajar lagi rangkaian listrik karena kepake di situ. Kita belajar tentang baterai karena untuk apa? Untuk develop lithium gitu ya. Konfigurasi baterai lithium, electrical vehicle charging, itu semua di teknik fisika. Lalu ada lagi fisika cahaya. Fisika cahaya kerjasamanya sama desain interior, sama orang arsitektur. Karena misalnya kamu punya order nih pabrik garment gitu ya. Pabrik garment itu kamu ngukurnya cahaya itu adalah itu orang bisa nggak masukin jarum benang ke jarum. Itu caranya. Di situ kamu perlu illumination tertentu gitu. Ya, itu fisika, teknik fisika, bagian fisika cahaya. Fisika suara itu penting, fisika suara. Fisika suara itu lebih ke apa gelombang ya. Apa lebih ke gelombang. Kalau di ITB itu kita punya anealic chamber di mana semua gelombang suara apa kerekam, nggak kedengeran ya. Itu fisika suara. Lalu ada fisika yang teknik fisika yang ke bioinstrumentasi medik itu bagus loh, teknik fisika bagian bioinstrumentasi medik. Karena di Indonesia nggak ada bisa perbaiki alat-alat kedokteran yang mahal-mahal, MRI, CT scan. Itu kalau masuk teknik fisika bagian bioinstrumentasi medik kepake banget itu. Kamu jadi teknisi itu alat-alat kedokteran. Nggak ada orangnya di Indonesia tuh nggak ada. Fisika bangunan, ada fisika bangunan. Kerjanya ngapain? Dia akan ubah struktur bahan bangunan supaya tahan gempa. Kerjasamanya sama orang sipil, bikin jembatan dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti mau dari S1 IT, lebih baik ngambilnya nanti teknik fisika, bukan MIPA. MIPA kita belajar ilmu-ilmu alam. Ya, oke, semoga ini menjawab medicine. Ada lagi yang hendak ditanyakan? Yang ingin bertanya bisa ditanyakan lagi ya. Kita masih ada sisa 10 menit untuk tanya Oh, jawab. silakan. Oke, saya tadi menambahkan ya mau apa studinya mau fisika atau apa jadi jangan salah pilih ya. Kalau fisika itu kamu nanti jadi laborat ya. Kamu apa bikin resistor, bikin transistor kecil-kecil elektronik. Jadi laboratorium basah. Kalau di teknik fisika itu kan aplikasi ilmu-ilmu fisika. Seperti saya kan di automation industry. Automation industry kebetulan mainnya di gelombang. Gelombang. Jadi lebih ke apa pabrik, lengan robot, PLC, terus apa waktu itu sih terlibat di itu ya di proyek kereta cepat gitu ya. Jadi saya lebih ke gelombang elektromagnetik. Oke, let's see again. Ini ada lagi yang bertanya. Sebentar. Oke, selamat malam Bu. Saya Nabila, mahasiswa semester 3 jurusan akuntansi. Izin bertanya, bagaimana ya ini mengubah atau menggeser profesi akuntan dan profesi yang berhubungan dengan keuangan seperti teks dan finance? Oke, akuntansi sedikit riskan karena sekarang banyak software akuntansi ya. Tapi satu hal Nabila, jangan berkecil hati. Yang bisa kamu jual adalah kejujuran.
ya. Manajemen keuangan dan kejujuran itu bisa kamu jual. Karena biar gimana juga hal itu nggak bisa dilakukan oleh AI, ya. So don't worry about karena tax dan finance itu pasti keputusannya tuh apa ya, regulasinya rubah-rubah terus, ya. Bermodal kejujuran, dasar-dasar akuntansi, tax dan finance, you are all in, don't worry about that. Oke, sekarang Olivia lagi, Jin bertanya bagaimana cara kita mengurangi ketergantungan pada saya aja tergantung loh Olivia, terutama sekarang ketika hampir setiap hal sering kita selesaikan dengan bantuan AI. Selain itu, apakah bisa penggunaan bisa menimbulkan dampak negatif seperti kebocoran data? Soalnya kadang kita bertanya sambil mengirim file pribadi gitu ya. Nah di Indonesia sih bocor emang bener, makanya cyber security itu penting banget tuh orang cyber security itu. Di Indonesia mah data bocor tuh dianggap remeh, dijual malah, gitu ya. So, untuk menjawab pertanyaannya Olivia, gitu ya, kalau saya bicara global, ya kita mesti titik beratkan tentang cyber security lebih lagi, ya. Tapi kembali lagi, inilah Indonesia di mana data itu diperjualbelikan, ya. Oke, apa ada lagi pertanyaan lain? Oke, bagaimana kita ini udah Mungkin kita tunggu semenit 2 menit ya Bu. Kalau nggak boleh. ada, nanti kita kita tutup aja. Oke. Mungkin teman-teman yang masih penasaran, mumpung masih bisa bertanya. Oh, ini ada Bu. Oke, selamat malam Bu. Saya mahasiswa administrasi bisnis. Apakah AI bisa menggeser profesi pemasaran dan layanan bisnis? Oke. If you make the business, kamu jadi pionir dalam bisnis, no. Karena itu kan kreatif kamu ya, kamu bisa bikin bisnis ya. If you create a new business gitu ya, no. Tapi AI itu kamu jadikan tool gitu ya. Kalau administrasi bisnis berarti kamu think about yourself not being a staff, tapi dengan jadi kamu jadi entrepreneur. Think about that.